Saudari-saudara yang terkasih, ibu bapak, anak-anak dan remaja yang terkasih, berjumpa lagi dalam sesi ke-33 program Api Karunia Tuhan. Dalam kesempatan ini, Bapak Kardinal akan mengulas mengenai surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kita tahu bahwa Korintus adalah suatu kota yang besar, kota pelabuhan. Dan Paulus memilih kota-kota besar sebagai strateginya dalam mewartakan kabar gembira, supaya pewartaan itu dengan cepat tersebar. Pada sesi ini mari kita mendengarkan, selamat merenungkan, selamat mendengarkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat malam. Dalam perjumpaan yang lalu, kita sudah mulai dengan surat pertama kepada jemaat di Korintus. Saya ulang sebentar apa yang sudah kita sampaikan. Yang pertama, untuk memahami nanti isi surat kepada orang Korintus, perlu kita sedikit tahu tentang Korintus itu seperti apa. Korintus adalah suatu kota besar dengan 2 pelabuhan yang besar pula. Dan ini berkaitan dengan strategi Paulus untuk memilih kota-kota besar sebagai tempat ia mewartakan Injil. Karena kita semua tahu, kalau Injil berhasil diwartakan di suatu kota besar, nanti pengaruhnya juga akan semakin besar. Penyebaran pewartaan Injil akan semakin cepat pula. Itu yang pertama. Dengan catatan, kota besar seperti Korintus yang adalah kota pelabuhan, pasti memunculkan berbagai macam masalah. Jadi misalnya, di kota besar itu ada macam-macam hal yang akan merusak kehidupan moral penduduk. Misalnya ini, di kota itu ada banyak berhala. Nanti ini akan ditanggapi oleh Paulus, penyembahan berhala. Dan salah satu tanda petik berhala yang sangat banyak disembah adalah Dewi Cinta yang namanya Afrodit. Ini nanti akan menimbulkan berbagai macam masalah moral. Boleh dikatakan Korintus adalah kota tanda petik, maaf menggunakan kata ini, liar. Dengan segala macam masalahnya. Nah, yang kedua, surat ini karena ditujukan kepada kota Korintus, jemaat Korintus yang seperti itu, dapat memberikan gambaran kepada kita mengenai pergumulan yang terus harus dihadapi oleh jemaat-jemaat di Korintus sebagai kota besar. Saya kira masalahnya kira-kira sama. Gereja sepanjang zaman yang hadir di kota-kota besar pasti harus juga bergumul dengan masalah-masalah kota besar. Sekarang misalnya di kota-kota besar di Indonesia yang namanya kesenjangan sosial ekonomi itu sangat besar. Maka tantangan gereja yang hadir di kota besar seperti Jakarta ini misalnya, harus berhadapan, harus menghadapi tantangan itu dan mencari jalan untuk mengatasinya. Itu catatan pertama mengenai kota Korintus. Jadi kota besar, kota
maaf tanda petik, liar dengan segala macam permasalahannya. Catatan awal yang kedua, kita ingat kapan Paulus singgah di kota Korintus ini. Ada dua peristiwa yang diceritakan di dalam Kisah Para Rasul. Pertama, dalam perjalanan misi Paulus yang kedua, yang berakhir pada bab 18 Kisah Para Rasul ayat 22. Judul bab 18 ayat 1-17 di dalam teks kita adalah Paulus di Korintus. Dia tinggal di Korintus dalam waktu yang cukup lama. Bab 18 ayat 11. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. 1,5 tahun adalah waktu yang cukup lama. Nah, tinggalnya Paulus di Korintus itu berakhir pada ayat 17. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Jadi tinggalnya Paulus di Korintus berakhir dengan keributan. Nah, karena keributan itu, maka Paulus melanjutkan perjalanannya pada bab 18 ayat 18. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Lalu sampailah mereka di Efesus, lalu ayat 22 bab 18, ia sampai di Kaisarea, dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Ini markas misi Paulus, Antiokhia. Pada bab 18 ayat 23 ini, perjalanan misi yang kedua berakhir. Nah, pada ayat 23, mulailah Paulus mengadakan perjalanan misi yang berikutnya, yang ketiga. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula, lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Perjalanan misi yang ketiga, Paulus sampai di kota Efesus, bab 19. Di Efesus ini, ia tinggal cukup lama. Menurut bab 20 ayat 31 Kisah Para Rasul, Paulus tinggal di sana selama 3 tahun. Bab 20 ayat 31 Kisah Para Rasul. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam dan selanjutnya. Nah, dari Efesus inilah Paulus menulis surat kepada orang Korintus. Itu 2 catatan mengenai Korintus. Lalu berikutnya adalah Paulus menulis surat kepada orang Korintus itu dengan maksud apa? Nanti maksud Paulus menulis surat ada beberapa hal, itulah yang kemudian dijabarkan di dalam surat yang panjang 16 bab. Ada beberapa alasan mengapa Paulus menulis surat kepada orang Korintus. Sekarang tentu yang paling mudah, yang paling jelas adalah kita melihat sepintas masalah-masalah yang ada di Korintus yang mendorong Paulus menulis surat itu.
Yang pertama, Paulus sangat prihatin mengenai keadaan di Korintus karena jemaat di Korintus diwarnai dengan perpecahan. Jadi rumah-rumahnya yang namanya perpecahan itu dari dulu sampai sekarang terus saja menjadi masalah dalam jemaat, entah besar entah kecil. Itu sangat jelas di dalam bab 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Siapa yang mengabarkan perpecahan ini kepada Paulus? Paulus kan di Efesus. Jawabannya ada pada ayat 11. Aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe. Jadi keluarga ini tinggal di Korintus, Paulus sudah jalan ke Efesus. Keluarga ini memberitahu kepada Paulus, Bapak Paulus, ini terjadi di tempat kami hal-hal seperti ini. Itulah yang dikatakan pada ayat-ayat berikutnya, ayat 12 misalnya. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Perpecahan seperti itu bisa dibayangkan mereka terlalu fanatik dengan guru tanda petik mereka masing-masing. Dan fanatisme itu menimbulkan faksi-faksi di dalam jemaat. Nanti akan kita lihat lebih teliti kenapa ada faksi-faksi itu, dan atas dasar faksi-faksi perpecahan itu, Paulus menyampaikan ajarannya. Jadi membaca keadaan, kemudian membaca keadaan itu dengan kacamata iman, dan mengajak umat berkembang di dalam iman itu. Itu satu, perpecahan. Yang kedua, nah sekarang jelas apa yang tadi kita bicarakan di dalam percakapan awal, kota Korintus adalah kota yang liar. Ada penyembahan berhala, dewi cinta, yang namanya Afrodit. Itulah yang menimbulkan berbagai macam masalah moral. Nah, itulah yang dikatakan pada bab 5 ayat 1. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Parah. Kembali lagi, Korintus, kota besar, kota liar, kota dengan pelabuhan-pelabuhan besar. Jadinya seperti itu. Tentu kita boleh bertanya, kok ada perilaku seperti itu? Itu asal-usulnya dari mana? Boleh kan bertanya dan mencoba mencari jawab, supaya kita tidak mudah begitu saja mengadili bahwa ini sungguh jahat dan sebagainya. Perilaku seperti yang dikatakan pada bab 5 ayat 1 ini tidak pernah diterima oleh agama Yahudi. Tidak pernah. Hukum Romawi juga tidak menerima perilaku moral seperti ini. Tetapi, tadi kita mengatakan kota liar dengan segala macam pandangan moralnya. Ada beberapa rabi Yahudi yang menerima
perilaku moral seperti ini diberlakukan bagi orang-orang tanda petik bukan Yahudi yang memeluk Yudaisme. Dan ini ada di Korintus. Jadi kita bisa membayangkan yang tadi disebut dengan kata yang kasar tadi, liar, ya begini ini, ada berbagai macam aliran, termasuk aliran moral, yang mendapat dukungan dari tanda petik aliran-aliran keagamaan. Kemudian, dia juga menjawab berbagai macam masalah yang lain, bab 6 ayat 1 misalnya. Judulnya mencari keadilan kepada orang yang tidak beriman. Tentu konteksnya berbeda dengan konteks kita sekarang. Harapannya adalah kalau ada konflik di tengah jemaat, diselesaikan di dalam jemaat. Tetapi rupa-rupanya banyak orang yang mencari jalan lain. Tidak puas, tidak mampu untuk menyelesaikan masalah di dalam jemaat bersama-sama dengan jemaat, tetapi mencari jalan keluar lain. Paulus juga menjawab pertanyaan itu. Berikutnya, bab 7 misalnya. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Jadi rupa-rupanya orang-orang Korintus itu juga mengajukan pertanyaan kepada Paulus mengenai perkawinan. Dan itulah yang dijawab oleh Paulus di dalam surat ini. Bab 7 ayat 1 sampai 40. Uraian panjang tentang perkawinan. Mungkin salah satu hal yang baik diperhatikan, kalau kita sekarang mengenal di dalam hukum gereja, namanya privilegium Paulinum. Itu dasarnya ada di sini. Jadi misalnya kita baca ya, bab 7 ayat 10. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku, tidak, bukan aku, tetapi Tuhan. Jadi ini bukan pendapatnya Paulus pribadi, tetapi Paulus menyampaikan pikiran Tuhan. Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Itu perintah Tuhan. Perkawinan yang tidak bisa dipisahkan, diceraikan. Nah, kemudian ayat 12, kepada orang-orang lain, aku, bukan Tuhan. Melihat perbedaannya ya. Yang pada ayat 10 tadi, telah aku, tidak, bukan aku, tetapi Tuhan. Lalu ayat 12, kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan. Jadi ini adalah posisi Paulus. Kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Ini perkawinan antara dua orang yang tidak beriman Kristiani. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Dan seterusnya. Nah, yang namanya privilegium Paulinum, izin yang didasarkan pada pendapat Paulus, itu bab 15. Bab 7 ayat 15.
Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Mulai dari ayat 14, maaf. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Ini yang namanya privilegium Paulinum. Jadi ada macam-macam masalah mengenai pernikahan. Soal berikutnya adalah soal persembahan kepada berhala. Masalah konkret sekali. Tadi sudah dikatakan bahwa ada banyak tanda petik berhala-berhala, dewa-dewi, ilah-ilah di Korintus yang disembah. Pertanyaannya konkret. Boleh apa tidak makan daging yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewi itu? Konkret kan? Karena begini, kalau orang beribadah dan mempersembahkan daging kepada dewa-dewi itu, pasti dewa-dewinya tidak makan daging itu. Yang makan daging adalah pelayan-pelayan patung-patung dewa-dewi itu. Nah, kalau persembahannya banyak, ya dagingnya dijual di pasar. Nah, pertanyaannya konkret, boleh apa tidak makan daging yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewi dan kemudian dijual umum di pasar? Konkret sekali. Sama seperti sekarang kan, kalau kita merayakan Natal, ada persembahan untuk kanak-kanak Yesus. Ada roti, ada coklat, kan kanak-kanak Yesus tidak makan. Yang makan ya yang melayani kanak-kanak Yesus itu, atau dibagi-bagi. Paulus menjawab pertanyaan-pertanyaan kecil seperti itu. Ada masalah perjamuan. Bab 11 misalnya. Mengadakan perjamuan, mestinya perjamuan persaudaraan, tapi jadinya rebutan makan. Kembali lagi, silahkan membayangkan orang-orang Korintus yang tadi disebut penduduk suatu kota besar yang liar. Bab 10 ayat 20. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Nah, itu praktek perjamuan Tuhan pada waktu itu. Masalah lain lagi. Dan seterusnya. Nah, akhirnya di dalam surat ini, bab 16 ayat 5, Paulus juga menegaskan, jadi silahkan ini surat, jadi isinya ya tidak selalu masalah-masalah, tetapi berita-berita. Itulah yang dikatakan pada bab 16 ayat 5. Berita-berita biasa. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku, dan seterusnya. Berita-berita
yang sangat biasa. Jadi bagaimana? Kalau disederhanakan, surat pertama kepada orang Korintus ini berbicara mengenai dua hal pokok yang kemudian diwujudkan di dalam bentuk surat. Yang pertama, Paulus melalui surat ini memberikan jawaban-jawaban, pandangan-pandangan mengenai masalah-masalah yang terjadi di Korintus. Paulus menangkap, mengerti, menerima masalah-masalah itu, entah lewat keluarga-keluarga yang ada di Korintus yang berkontak dengan dia, seperti Chloe misalnya, tetapi juga lewat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Korintus kepada Paulus mengenai pokok-pokok tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, selain menjawab pertanyaan-pertanyaan, macam-macam masalah yang ada di sana menjadi titik tolak bagi Paulus untuk menyampaikan pandangan-pandangan imannya, menyampaikan keyakinannya. Misalnya, bab 13, 1 Korintus 13 itu sangat dihafal, madah kasih. Amat banyak dikutip sebagai bacaan untuk ibadah peneguhan nikah. Bab 12 dan bab 14 ini berbicara mengenai bahasa karunia-karunia roh dan bahasa roh yang dalam konteks tertentu sangat aktual. Lalu bab 15 mengenai kebangkitan. Kalau dikatakan kita akan bangkit bersama Kristus, itu artinya apa? Apakah fisik kita yang sekarang yang hancur oleh kematian itu nanti akan dibangkitkan dan kita kembali hidup seperti sekarang ini, atau seperti apa? Ajaran-ajaran semacam itu. Itu maksud penulisan. Nah, maksud penulisan itulah yang kemudian disusun oleh Paulus sepanjang suratnya kepada jemaat di Korintus. Moga-moga jalan pikirannya bisa ditangkap. Kita mulai dengan mempunyai gambaran, membayangkan Korintus itu seperti apa. Maksud Paulus menulis surat itu apa? Menjawab soal, menjelaskan konsekuensi-konsekuensi iman dari berbagai macam, berdasarkan berbagai macam hal yang hidup, masalah-masalah yang hidup di Korintus. Nah, sekarang bagaimana itu semua disusun di dalam suratnya? Susunan surat. Seperti biasa, surat-surat Paulus dimulai dengan salam dan ucapan syukur. Sekali lagi, hampir semua surat Paulus diawali dengan salam dan ucapan syukur, kecuali yang berbeda adalah surat kepada jemaat Galatia yang sudah kita pelajari. Salam itu ditujukan kepada siapa? Nah, ternyata bukan hanya kepada orang Korintus. Misalnya dibaca ayat 2, bab 1 ayat 2. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Tuh,
Jemaat Korintus diberi catatan yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Baik, kalau kita ingat kembali panggilan semua pengikut Kristus, siapapun dia dalam status hidup apapun, ya ini menuju kepenuhan kekudusan, kepenuhan kesucian. Ini menjadi ajaran resmi gereja di dalam konstitusi dogmatis mengenai gereja, nomor 11, nomor 40, dan ditegaskan lagi oleh Paus Fransiskus di dalam salah satu anjuran apostoliknya. Bagus kalau saudari-saudara mempunyai kesempatan atau mencari kesempatan untuk membaca yang tulisan Paus Fransiskus. Judulnya Bergembira dan Bersukacitalah. Panggilan menuju kekudusan di zaman modern. Nah, selain kepada orang Korintus, di dalam pada ayat 2 ini juga disebut dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Jadi surat ini selain ada alamat khusus untuk orang Korintus, juga ada alamat umum kepada semua orang di segala tempat, yaitu orang yang percaya. Nah, itu yang pertama pada bagian salam. Demikian juga di dalam bagian salam, Paulus mengikut sertakan seorang yang namanya Sostenes. Ayat 1. Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita. Siapa Sostenes ini? Jawabannya ada di dalam Kisah Para Rasul, bab 18, ayat 17. Jadi, tadi kita berbicara mengenai akhir tinggalnya Paulus di Korintus, berakhir dengan keributan. Nah, Sostenes inilah yang menjadi salah satu korban keributan itu. Kisah bab 18 ayat 17. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, memukulinya di depan pengadilan itu. Jadi ini temannya Paulus yang menjadi korban keributan di Korintus. Nah, entah bagaimana, rupa-rupanya Paulus ingat akan Sostenes ini sehingga ia memasukkan namanya sebagai yang memberi salam. Itu salam. Nah, sesudah salam, Paulus mengucapkan syukur. Bab 1 ayat 4 sampai 9. Isinya apa? Ucapan syukur itu. Selain syukur ini adalah salah satu unsur dari yang kita sebut jenis sastra. Jenis sastra surat itu biasanya memuat syukur. Jadi apapun surat itu syukur selalu ada. Sama sekali lagi kalau kita mendengar pidato-pidato sekarang ini di lingkungan masyarakat kita, pertama-tama marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, itu jenis salah satu unsur dari jenis sastra pidato para pejabat di Indonesia. Tetapi kita tidak boleh hanya sampai berhenti di situ. Karena apa? Karena syukur itu adalah watak orang Kristiani. Mesti kita bicara lebih jauh mengenai syukur sebagai watak. Akhirnya, kenapa watak kita mesti bersyukur?
Karena tidak ada apapun di dalam diri kita yang tidak berasal dari Tuhan. Nah, kalau itu disadari, maka murid-murid Kristus itu tidak bisa lain kecuali berwatak bersyukur. Tetapi kan tidak gampang ya, teorinya gampang, tetapi yang lebih mudah adalah mengeluh. Tapi itu soal lain, bukan soalnya Paulus. Apa yang disyukuri oleh Paulus? Nah, ini ayat 4 misalnya, dan seterusnya. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Itu yang disyukuri oleh Paulus, dan akhirnya yang pantas disyukuri adalah iman yang mereka peluk berkat pewartaan Paulus. Itu karena anugerah. Dan alasan yang lain adalah ayat 8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Ini bisa dibedakan. Jadi syukur yang pertama, orang-orang Korintus dan semua orang di segala tempat itu sudah dibuat kaya oleh anugerah Tuhan yang namanya iman itu. Dan ketika orang Korintus dan semua orang di segala tempat tadi beriman, iman itu kalau dibiarkan, tidak dijaga kan luntur. Oleh karena itu syukur berikutnya adalah ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Jadi gampangannya, Tuhan itu tidak hanya menganugerahkan iman, lalu dibiarkan saja, tidak. Allah itu setia. Setia itu artinya merawat, menjaga, meneguhkan umat Korintus di dalam peziarahan iman mereka. Kalau dirasa-rasakan seperti itu, lalu kira-kira pesannya sama dengan akhiran Injil Matius, janji Yesus untuk menyertai gerejanya setiap hari sampai kepenuhan waktu. Kira-kira begitu. Jadi tidak memanggil terus dibiarkan, tetapi yang memanggil itu setia, merawat, menjaga, meneguhkan sampai akhir. Itu mengenai salam dan ucapan syukur. Nah, sekarang bagian yang pertama. Ini bisa berbelit-belit. Mungkin saya akan mengulanginya sampai 2 kali supaya jelas. Yang pertama itu garis besarnya apa. Lalu nanti kita lihat garis-garis kecil. Bab 1 ayat 10 sampai bab 2 ayat 16. Jalan pikirannya kira-kira begini. Paulus mulai dengan berhadapan dengan kenyataan perpecahan. Jadi perpecahan tadi sudah dibacakan. Lalu pertanyaan Paulus ada pada bab 1 ayat 13. Adakah Kristus terbagi-bagi? Dan selanjutnya, nanti akan kita lihat lebih teliti. Mengapa ada faksi-faksi? Mengapa mereka terpecah belah? Jawabannya, karena mereka merasa hebat. Ada yang namanya Paulus, Apolos, Kefas, dan yang keluarkan truf. Saya bukan hanya kelompoknya Paulus, kelompoknya Kefas.
kelompoknya Apolos, kelompokku adalah kelompok Kristus. Wah, menangan itu. Nah, mengapa ada perpecahan seperti itu? Kembali lagi, karena mereka masing-masing merasa paling hebat. Saya sudah membaptis 500 orang misalnya, gagah. 500 orang itu jadi kelompoknya Apolos misalnya. Nah, berhadapan dengan situasi seperti itu, sekarang Paulus mendapat titik bijak untuk berbicara mengenai hal yang sangat mendasar. Ini sambungan ini mesti dilihat. Jadi, yang terjadi adalah perpecahan. Dari situ Paulus menyampaikan pokok keyakinan iman yang sangat mendasar. Nah, mulainya dari mana? Mulai dari ayat 17. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Itu juga pernah terjadi di dalam sejarah gereja Indonesia. 2 tokoh misionaris, yang satu rajin membaptis, yang lain tidak membaptis tapi menyelenggarakan pendidikan. Nah, jadi kelas besar pada awal sejarah gereja Katolik di Indonesia. Nah, lalu yang inti adalah ayat 17 bagian berikutnya. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan. Jadi kalau Paulus mewartakan Injil, yang dia andalkan bukan kefasihannya berbicara, bukan keahliannya meyakinkan orang, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Jadi, kalau Paulus mewartakan Injil, tidak pertama-tama membaptis, apa yang dia wartakan? Injil itu isinya apa? Injil itu isinya salib. Itulah maka dikatakan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Ini ayat penghubung yang sangat penting, karena kalau tidak dilihat itu nanti kita tidak menangkap jalan pikirannya. Nah, sesudah itu, sesudah ayat 17, Paulus berbicara mengenai pemberitaan salib. Jadi ayat 17 itu penghubung masuk ke ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, argumentasi inti mengenai salib. Salib bagi orang yang percaya adalah kekuatan Allah. Ini prinsipnya, ini ajaran pokoknya. Nah, bagaimana Paulus kemudian menjelaskan pokok pengajarannya itu. Langkah-langkahnya ada beberapa. Yang pertama, kita semua tahu Paulus ahli kitab, dan saudara-saudara yang dicoba diyakinkan itu juga kurang lebih jemaat yang tahu kitab suci. Maka pertama-tama diambil bukti Alkitabiah. Itulah yang kita temukan pada ayat 17. Ia mengutip kitab Nabi Yesaya bab 29 ayat 14. Ini cara berargumentasi di dalam lingkungan orang-orang Yahudi. Jadi harus mengutip kitab suci supaya argumentasinya meyakinkan. Nah, dengan argumentasi itu, kesimpulannya ada pada ayat 24. Mulai dari ayat 22.
orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Nah sekarang, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Itu argumentasi Alkitabiah. Lalu konsekuensi dari argumentasi Alkitabiah itu seperti itu. Argumentasi pertama. Argumentasi kedua, sekarang bukan Alkitabiah, tetapi argumentasi yang dilandaskan pada kehidupan orang-orang Korintus sendiri. Mulai ayat 26. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang-orang yang terpandang. Kok Paulus bisa omong begini? Ya bisa saja karena kembali lagi ingat Korintus, pelabuhan besar di timur dan di barat, dan di situ banyak sekali tanda petik zaman itu ya, budak-budak yang kemudian menjadi pengikut Kristus. Nah ini orang-orang itu keadaan kamu ketika kamu dipanggil, menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, dan selanjutnya. Tetapi, nah ini argumentasi yang menyangkut orang Korintus, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Ini argumentasi yang kedua. Lalu argumentasi itu pokoknya dilandaskan pada ayat 30. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus. Yang budak-budak, yang orang-orang liar dan sebagainya, yang kemudian percaya, tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Lalu ada 3 kata yang isinya itu sebetulnya menjadi ajaran yang sangat penting di dalam iman Kristiani. Ia membenarkan, membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Jadi kalau kalian orang-orang Korintus itu dulu seperti ini, sekarang menjadi seperti ini karena apa? Karena salib, karena hikmat Allah. Hikmat Allah itu nyata di dalam Yesus yang membenarkan, menguduskan, dan menebus. 3 kata itu penting, dan biasanya moga-moga saya salah, biasanya kurang diperhatikan artinya apa membenarkan itu. Artinya apa menebus itu? Kenapa dipakai kata menebus dan sebagainya? Ini pokok pembicaraan yang menarik. Secara sederhana kira-kira begini. Membenarkan. Itu bahasa di dalam konteks peradilan. Di dalam peradilan, orang yang salah disalahkan, dihukum. Orang yang benar dinyatakan benar. Itu di pengadilan. Yang salah disalahkan, dihukum, yang benar ya dibebaskan. Nah,
kata membenarkan di dalam kitab suci itu berkaitan dengan cara berpikir pengadilan, itu berlaku bagi kita. Semestinya sebagai orang yang bersalah, sebagai orang yang berdosa, kita ini dihukum. Jelas kan? Ya salah, berdosa, mau diapakan? Nah, yang istimewa adalah ini. Meskipun kita bersalah, meskipun kita berdosa, kita dibenarkan oleh Allah melalui Kristus. Moga-moga pesan dari kata membenarkan itu dapat ditangkap. Nanti tentu macam-macam rumusannya. Tetapi sekali lagi dalam konteks dengan bahasa peradilan, mestinya yang salah disalahkan, yang benar dibebaskan. Kita tidak begitu. Kita bersalah, kita berdosa, tapi dibenarkan oleh Kristus. Itulah keselamatan. Satu. Yang kedua, kata menebus. Menebus ini bahasa pegadaian sekarang. Tapi dulu bahasa perbudakan. Jadi begini, kalau misalnya saya berhutang kepada orang lain dan saya tidak bisa membayar, saya akan dijadikan budak bagi orang yang saya hutangi. Jadi budak, tidak merdeka. Nah, kita ini adalah orang-orang yang berhutang dalam bahasa itu ya, tapi tidak bisa menebus sendiri. Tidak bisa mengumpulkan uang untuk menebus diri saya, enggak. Nah, Yesus diutus oleh Allah untuk menebus kita yang berhutang ini, sehingga hutang kita dilunasi. Kita menjadi orang-orang yang merdeka. Tidak lagi menjadi budak, tetapi menjadi orang yang merdeka. Nah, tentu menguduskan itu adalah buah dari itu. Kita dinyatakan benar, dibenarkan meskipun kita bersalah. Kita ditebus karena kita ini berhutang menjadi budak, menjadi orang merdeka, supaya kita dikuduskan. Kudus hidup di dalam Kristus, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Itu argumentasi yang kedua. Oleh karena itu nasihatnya sangat konkret, ada pada ayat 31. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Jadi jangan kamu sombong-sombong, menyombongkan gurunya masing-masing, menyombongkan kelompoknya masing-masing. Bermegahlah di dalam Tuhan. Berikutnya, sesudah argumentasi pengalaman orang Korintus, Paulus mengemukakan pengalaman pribadinya, argumentasi yang ketiga. Bab 2 ayat 3. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Ayat 3. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Tujuannya apa? Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan
Allah. Jadi rupa-rupanya orang-orang Korintus itu mengharapkan Paulus itu yang kalau mewartakan Injil yang berapi-api, yang hebat-hebat itu. Paulus tidak mengandalkan yang begitu-begitu. Yang dia andalkan adalah kekuatan Allah. Nah, saya juga tidak tahu apakah ini kata-kata untuk membela diri dalam tanda kurung ya, jangan dianggap terlalu serius ya. Karena apa? Karena Paulus itu rupa-rupanya bukan seorang yang ahli berpidato. Tetapi tidak seperti Apolos, dia pandai sekali berbicara, tapi tidak ada isinya. Maka nanti dia diajar oleh orang lain. Paulus itu selalu berbobot pembicaraannya, tetapi seringkali tidak meyakinkan orang. Karena ketidaklihaiannya untuk menggerakkan hati orang. Sama kan yang dialami oleh banyak umat sekarang, seringkali membanding-bandingkan, khotbahnya membosankan. Bahkan putra altar pun yang melayani tertidur kalau pastornya khotbah. Begitu kan. Nah, itu dapat kita lihat di dalam 2 Korintus bab 10. Paulus yang tidak pandai berbicara itu. Bab 10 ayat 1. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu. Tuh, tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Ini kan semacam ejekan terhadap Paulus. Orang-orang Korintus melihat Paulus ini tidak pintar ngomong, tidak pintar meyakinkan. Dan selanjutnya. Bab 10 ayat 10. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras. Tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Nah, kelemahan Paulus ini menjadi kekuatannya dia. Moga-moga ditangkap. Orang mengharapkan Paulus pandai meyakinkan, pandai berbicara, tapi Paulus punya kelemahan, dia tidak pandai berbicara. Nah, ketidakpandaian berbicara itu tidak dianggap kelemahan yang fatal, tetapi justru disadari oleh Paulus, diakui kelemahan itu, tapi kelemahan itu menjadi kekuatan, karena dia berharap kalau orang-orang Korintus itu percaya kepada pewartaannya, bukan karena ini pada ayat 5, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Kalau hanya bergantung pada kehebatan Paulus berbicara, itu nanti sangat lemah imannya. Tetapi kalau bergantung pada kekuatan Allah, nah itu baru yang namanya iman sungguh-sungguh kokoh mendasar. Itu yang diceritakan dalam argumentasi yang berikutnya, yang ketiga. Argumentasi yang terakhir, itu pada bab 2, ayat 6 sampai 16. Kembali lagi, intinya adalah salib. Ayat 6, sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah. Hikmat Allah itu apa? Salib. Kembali lagi dia menggunakan bukti Alkitabiah
2 ayat 8 itu kutipan, bab 2 ayat 9 itu kutipan dari Yesaya bab 64 ayat 4. Lalu dia mengatakan hikmat itu tersembunyi, hanya bisa dimengerti kalau orang yang sudah matang itu mempunyai roh di dalam dirinya, karena roh manusia tidak mampu memahami hikmat salib. Tidak mungkin dipahami. Salib selalu kecelakaan, selalu kutuk, selalu kekalahan. Itulah hikmat dunia. Tetapi hikmat Allah yang diberikan kepada kita oleh roh membuat kita mempunyai pikiran seperti pikiran Kristus. Itulah yang dikatakan pada ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah, argumentasinya di situ. Jadi mulai dengan perpecahan itu karena manusia sombong, merasa kelompoknya paling berhikmat, katakanlah begitu. Kata kuncinya adalah hikmat. Nah, atas dasar itu Paulus menemukan yang namanya hikmat salib. Salib adalah hikmat Allah. Lalu pembuktian kitab suci, pembuktian dari hidup orang Korintus, pembuktian dari pewartaan Paulus, kembali lagi pembuktian menurut kitab suci. Harapannya supaya orang Korintus bersyukur atas salib Kristus yang, wafat Kristus yang membenarkan, dengan catatan tadi, yang menebus dan yang menguduskan. Moga-moga secara garis besar dapat ditangkap. Nanti dalam percakapan yang akan datang, saya coba ulangi lagi lebih di dalam detail. Semoga semakin tidak hanya ditangkap, tetapi juga disyukuri. Seperti Paulus bersyukur karena iman yang ada di dalam jemaat Korintus, dan Allah yang setia yang menjaga dan meneguhkan umat Korintus di dalam peziaran imannya. Selamat malam, sampai pekan depan. Saudari-saudara yang terkasih, sungguh menarik bukan ulasan yang disampaikan oleh Bapak Kardinal mengenai situasi dan maksud penulisan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan nyata bagi kita sekarang bahwa Rasul Paulus menuliskan surat juga bermaksud untuk menjawab persoalan pastoral yang dihadapi oleh jemaat muda di kota Korintus. Kita akan berjumpa lagi dalam sesi yang sama, masih akan mengulas Korintus di Senin minggu depan malam hari. Mari kita menutup pembelajaran kita dengan mohon berkat Tuhan. Allah yang Maha Kasih mencurahkan rahmat kesehatan, perlindungan dan damai sejahtera kepada kita, keluarga-keluarga kita dan komunitas kita. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat malam.